Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan pernyataan Eko Kuntadi setelah Guntur Romli menyatakan bahwa Anies Baswedan dikaitkan dengan problem ACT yang lagi viral hari ini. Tentu dijawab oleh pendukung Anies Baswedan bahwa pendukung Ganjar mau kaitkan Anies soal ACT, langsung dibalas telak, PDIP saja pernah kerjasama. Artinya bahwa cuitan-cuitan Eko Kuntadi itu mengarah pada Anies Baswedan, seakan-akan bahwa Anies Baswedan disalahkan karena pernah bekerja sama dengan ACT. Dan ini adalah salah satu bentuk bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Semuanya dikaitkan dengan Anies Baswedan. Mengapa? Ya, karena tentu tidak sejalan dengan pemikiran Eko Kuntadi. Yang mana Eko Kuntadi itu merupakan ketua Ganjaris yang mendukung Ganjar untuk mencalonkan presiden di 2024. Artinya adalah sekarang ini tentu banyak yang menyalahkan Anies Baswedan. Mari kita baca bagaimana komentar-komentar para netizen yang suka atau tidak suka terhadap Anies Baswedan. Pertama dari Eko Kuntadi, makhluk akan berkumpul dengan makhluk sejenisnya. ACT dan Anies menyelewengkan dana sumbangan umat dipakai untuk konsumsi panitia acara Pemprov DKI Jakarta. Jadi pernyataan Eko Kuntadi di Twitter itu sekarang itu rame. Bahkan ada yang mengatakan dari kami Laila, makhluk akan berkumpul dengan makhluk sejenisnya. Akan tetapi dia pernah bekerja sama dengan Ridwan Kamil, ACT, pernah dengan Bu Hovifah, dan bahkan Mensos RI lepas kapal kemanusiaan di SBY yang berisi 2.000 ton beras untuk warga Rohingya yang ada di Bangladesh. Bantuan tersebut donasinya dihimpun oleh ACT. Jadi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dan ini adalah rame. Setelah Guntur Romli memberikan pernyataan ACT dikaitkan dengan Anies, sekarang ada Eko Kuntadi yang mengaitkan Anies Baswedan dengan ACT tersebut. Mari baca lagi. Yos Kreatif Wong Deso. Cari pekerjaan yang bagus Eko Kuntadi, tiap hari cari-cari dan bikin gosip, kasihan anak istri. Tolak keras capres antek teroris. Heran gue sama si Eko, nggak kenyang-kenyang dibayar pakai duit haram, jadi buzzer untuk kasih makan anak bininya. Ini yang saya bacakan, ada yang suka dan ada yang tidak suka ya. Terus kemudian, kamu kok nyinyirin grupmu sendiri sih, Ted? Oh, jangan-jangan gadaikan akhirnya. Dari pernyataan dari Fatur, kun Rai gede futnah mulu, ntar ujungnya blunder, dasar koreng babi. Jadi bahwa apa yang disampaikan atau ditweetkan oleh Eko Kuntadi ini, semua yang bekerja sama dengan Anies Baswedan, mulai dari kemanusiaan di ACT itu dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Dan semua pendukung-pendukung Ganjaris, semua pendukung-pendukung yang tidak yang tidak suka dengan Anies Baswedan, itu sekarang lagi rame, digoreng habis-habisan bahwa seakan-akan Anies Baswedan menyelewengkan dana umat di ACT tersebut. Padahal banyak yang bekerja sama dengan ACT. PDI juga pernah bekerja sama yang saya baca di medianya. Terus kemudian Bu Hovifah, Ridwan Kamil dengan yang lain. Karena ACT itu sudah besar begitu kan. Artinya adalah hal seperti ini tidak bisa untuk dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan itu bukan bagian dari ACT, tetapi dari diajak bekerja sama. Ya, walaupun ada penyelewengan dari ACT, walaupun ada penyelewengan dari ACT, dia tidak bisa untuk menebak orang itu adalah menyelewengkan dana. Artinya seperti Anies Baswedan dikaitkan dengan ACT. Itu tidak bisa. Mari kita baca lagi.
Kalau kamu ketua Ganjaris, harusnya kampanyekan prestasi Ganjar, bukan olok-olok lawan sementara junjungan nggak punya kelebihan. Tapi nggak ngaruh juga sih kamu olok-olok Pak Anies tambah ngelambung bikin lawan makin takut. Kolaborasi ACT dan TNI AD bantuan yatim piatu terdampak COVID-19 pernah juga gitu. Kumpulan Kurawa. Parah lu Kuntet, main lu dikatain makhluk sejenisnya. Kuntet pantas istri lu nggak kuat ngadepin suami begok seperti lu. Menlu ACT selalu hadir dalam merespon bencana dan krisis kemanusiaan. Lah iya, banyak yang bekerja sama dengan ACT begitu. Kenapa sekarang Anies Baswedan dibawa untuk dikaitkan dengan ACT? Artinya adalah hal seperti ini tidak boleh untuk mengkreditkan orang dari dari popularitas dan elektabilitas. Artinya Anies Baswedan kalau menurut saya sekarang itu digoreng habis-habisan bagaimana caranya popularitas dan elektabilitasnya itu semakin turun begitu. Artinya kalau turun tentu sangat mudah untuk dikalahkan di 2024. Tetapi para pendukung-pendukung Anies Baswedan sampai hari ini tidak mau dong untuk dikaitkan dengan ACT tersebut kan. Gue nggak bakal laporin segala bentuk kebrutalan lo, Mak Anies, sebab lapor juga percuma. Gue cuma mau buat acara 40 harian lo kok, khusus kamu Eko pun tadi, semoga ada keajaiban. Eko, saya takut nanti arwahmu gentayangan. Habitat enggak akan bohong. Kalau udah dia yang posting, entah kenapa langsung yakin kalau itu hoax. Mungkin buat nutupin berita kota haji yang tidak jadi ditambah, entah mungkin dananya dipakai untuk hal lain. Jadi banyak yang mengira bahwa mengapa Anies Baswedan dikaitkan dengan ACT. Ada yang mengatakan dari yang saya baca tadi bahwa untuk bagaimana blunder Pak Jokowi yang datang ke Ukraina dan Rusia yang membawa visi perdamaian tetapi dibantah oleh Presiden Ukraina bahwa apa yang disampaikan kepada Putin itu tidak sesuai begitu. Jadi inilah yang kemudian tidak digoreng oleh media. Artinya adalah orang-orang yang seperti yang mendukung Pak Jokowi atau para buzzer-buzzer itu yang kemudian tidak melakukan itu. Tapi kalau kita lihat bahwa iya, percuma Pak Jokowi datang ke Ukraina, ke Rusia, tetapi dibantah lagi, ada bom lagi dari Rusia ke Ukraina begitu. Artinya semacam ini adalah, menurut Rocky Gerung, ini adalah blunder begitu. Mari kita bacakan bagaimana beritanya. Pendukung Ganjar mau kaitkan Anies soal ACT, langsung dibalas telak PDIP saja pernah kerjasama. Menyusul pemberitaan mengenai dugaan penyelewengan oleh petinggi aksi cepat tanggap ACT, kali ini sejumlah pihak berupaya mengkaitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan lembaga tersebut. Penyebabnya adalah sebuah foto yang menunjukkan mantan petinggi ACT Ahyudin bersama Anies Baswedan. Ya. Salah satunya pelakunya adalah pendukung Ganjar Pranowo sekaligus penggiat media sosial Eko Kuntadi. Menanggapi hal itu, penggiat media sosial lainnya Eko Widodo membagikan tanggapan layar sejumlah pejabat negara dan politisi dari berbagai partai, bahkan menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang pernah kerja sama dengan ACT. Semuanya pernah bekerja dengan ACT. Mengapa yang disalahkan atau yang dikaitkan itu adalah Anies Baswedan? Ini baru baca. Tidak hanya itu, pada postingan lainnya, Eko Widodo juga membagikan foto dan pemberitaan 3 menteri Jokowi yang pernah bekerja sama dengan ACT. Sebelumnya ACT meminta maaf sesuai lembaga sosial itu dihebohkan dengan adanya pemberitaan salah satu media nasional perihal adanya penyelewengan dana. Pasca pemberitaan media itu, tagar seperti aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT pun bermunculan di media sosial. Ada 3 menteri Jokowi turut mengendorse dan jalin kerjasama dengan ACT. Apakah lantas pempus pertanggungjawaban atas penyelewengan yang terjadi? Buzzer Ganjar sudah kalap cari-cari kesalahan Anies Baswedan. Artinya adalah bahwa ada yang dari media ini mengatakan bahwa banyak yang bekerja sama dengan ACT, terutama 3 menteri itu tadi. Bahkan
tidak hanya Anies, mengapa semuanya disalahkan Anies? Bahkan Erick Thohir pun pernah bekerja sama dalam e-media ini. Tetapi perlu digarisbawahi, untuk menurunkan citra Anies Baswedan itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena masyarakat sudah jelas, sudah percaya terhadap kinerja dan janji-janji Anies yang selalu ditepatin kepada rakyat DKI Jakarta. Maka di sini yang kemudian rakyat Indonesia sangat menjunjung tinggi terhadap Anies Baswedan, yang kemudian bahwa trust dari Anies Baswedan benar-benar dituangkan kepada masyarakat. Persoalan-persoalan dikaitkan dengan ACT, dengan berbagai hal, orang-orang tidak akan begitu percaya. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa itu pekerjaan para buzzer-buzzer untuk melakukan citra turun terhadap Anies Baswedan, terutama dari elektabilitas nanti. Bahkan di Oktober nanti ketika Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi di DKI Jakarta, akan lebih parah lagi digoreng agar Anies tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.